warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal azam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'il ghurur. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Al-hadis. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat. Amin. Wabil khusus guru kita Bapak Ustadz Fahri yang saya hormati, sama mudah-mudahan beliau dan kita semua sehat walafiat, panjang umur, dalam kehidupan kita dicucuri rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kekuatan, kita punya semangat dengan izin Allah untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah tidak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman Islam itulah pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, berkumpul dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu ta'lim. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi saksi dari kebaikan-kebaikan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada baginda yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan tentunya kita semua selaku umatnya. Insya Allah kita semua termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, baik kita lanjutkan taklim kita, kajian hadis yang tertunda 1 bulan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad zammallahul amalu bi qaulihi ta'ala
dan Allah telah mengecam al-amalu, angan-angan. Amalu di sini pakai alif, kalau pakai ain artinya amal. Al-amalu, angan-angan, lamunan. Jadi melamun itu, melamun dengan berpikir berbeda ya, beda. Kalau melamun itu biasanya macam-macam. Seandainya itu lamunan namanya. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, zarhum yakulu. Zarhum, biarkanlah mereka di dunia ini, yakulu wa yatamatta'u, mereka makan, wa yatamatta'u, dan bersenang-senang. Itu kan umumnya maunya kita, makan, senang-senang, tidur gitu ya, kalau bisa. Wa yulhihimul amalu, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Jadi angan-angan itu kan, khayal itu sesuatu yang enggak etis. Seandainya saya punya duit 1 miliar, tapi melamun, orang yang kerja aja susah, gitu ya, apalagi melamun. Melamun itu biasanya suka macam-macam. Wa yulhihimul amalu, dilalaikan oleh angan-angan kosong. Fasaufa ya'lamu, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Surat Al-Hijr ayat 3. Wa hubbud dunya ahlakani, dan cinta dunia secara berlebih-lebihan, ahlakani, itu bisa membinasakan. Alqomani, atau menghancurkan. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man usriba qalbuhu, siapa saja yang hatinya hubbud dunia, telah dirasuki cinta dunia, iltaqta minha bisalasin saqo, maka ia akan merasakan di dunia bisalatin, dengan 3 sakoin, 3 hal sakoun yang menyengsarakan. Yang pertama, layang fazu annahu wa khirsun, yang pertama tidak akan habis-habisnya susah terus. Wa khirsun la yablughu, yang keduanya ketamakan yang tidak mencapai kecukupan. Wa amalun la yablughu muntahahu, dan angan-angan yang tidak mencapai ujungnya. Al-hadis rawahu Tabrani, telah meriwayatkan hadis ini Imam Tabrani. Para bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Jadi
bulan Sya'ban itu Nabi menjelaskan suatu ketika sahabat pertama bertanya, "Ya Rasulullah, lima sumia Sya'ban?" Ya Rasulullah, kenapa ini dinamakan bulan Sya'ban? Kata Nabi, li'anna fihi yatasya'abu khairun. Dinamakan bulan Sya'ban karena di bulan ini segala amal kebaikan yatasya'abu oleh Allah, pahalanya dilipatkan al khair. Jadi orang yang beribadah di bulan Sya'ban itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, pahalanya dilipat gandakan, terlebih-lebih setelah bulan Ramadan. Bahkan kata Nabi, siapa orang yang pada pertengahan bulan Sya'ban yasumu, dia berpuasa. Jadi begini, kalau orang puasa Sya'ban itu, puasa sunnah itu kan gak ada batas, artinya mau dari awal tanggal 1 dan seterusnya silahkan. Tetapi kalau kita mau puasa itu malam nisfu Sya'ban nih, malam nisfu Sya'ban pokoknya hari ini kita puasa, itu yang abdol gitu, bukannya yang lainnya. Jadi saya mau 1 hari aja, kapan ya ngambilnya yang bagus, tanggal 1 apa 1 minggu. Nah, kalau berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasul di dalam Riyadhus Shalihin, malam nanti nisfu Sya'ban, hari ini kita kalau mau, enggak juga enggak apa-apa, itu kan sesuatu yang sunnah gitu ya. Jadi kenapa? Karena pada malam hari itu yufraku kulla amrin hakim, segala urusan disampaikan kepada Allah yang maha adil dan maha bijaksana. Kalau bahasa kampungnya mah disebut setor buku gitu, itu bahasa gamblang gitu ya. Itu nisfu Sya'ban. Jadi pertengahan bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana insya Allah nanti seluruh amal umat manusia gitu ya, di bulan Sya'ban ini, pada pertengahan nisfu Sya'ban itu disampaikan kepada Allah. Kenapa sih rata-rata ketika menjelang nisfu Sya'ban itu orang baca surah Yasin, tahlil, doa dan lain sebagainya? Yang namanya laporan itu kan barangkali, sudah barangkali lah bisa dikatakan barang pasti gitu. Jadi yang namanya laporan kita 1 tahun itu ibarat rapot, kalau 9 semua sih alhamdulillah. Khawatir angkanya ya ada angka 5 jadi minus. Kalau orang sekolah kan kalau sudah angka 5 itu pasti merah. Jadi mudah-mudahan dengan diiringi dengan doa pada nisfu Sya'ban itu, amal kita yang kurang-kurang bagus ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya nilainya 4 umpamanya jadi 6, cukuplah. Jadi itulah harapan kita, supaya apa? Ketika datangnya bulan Ramadan itu kita sambut dengan lahir batin yang bersih, yang penuh keimanan kepada Allah, sehingga mudah dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu ada doa yang diajarkan oleh Rasul yang senantiasa dibaca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan yang kami tunggu-tunggu oleh seantero umat Islam, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur semuanya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Para jamaah rahimakumullah, di sini hadis Nabi ini diawali dengan firman Allah. Allah menjelaskan melalui salah satu firman-Nya di dalam surat Al-Hijr mengiringi hadis ini. Kata Allah,
zarhum yakulu wa yatamatta. Zarhum, silahkan manusia, yakulu, engkau hidup, engkau bersenang-senang, wa yulhihimul amalu, kamu mau punya angan-angan apapun, tetapi pasaufa ya'lamun, kata Allah, setiap perbuatan itu ada konsekuensinya, setiap perbuatan itu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bahasanya bahasa apa ya? Kalau bahasa gampangnya bahasa nyungkun. Tahu nyungkun tahu? Orang ngasih tapi lemparin. Tuh makan sama lo, kalau bahasa kitanya gitu ya. Gitu ya. Jadi kata Allah begini, silahkan kamu manusia mau makan-makan, mau senang-senang, mau jungkir balik di alam dunia, silahkan kata Allah. Tetapi wa yulhimul amal, suatu saat kamu itu akan melihat, akan menerima akibat dari perbuatan kamu. Kapan itu? Ketika manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kadang-kadang semacam orang begini jalannya, Allah gua nggak sholat kok rezeki gua lancar-lancar aja, nggak ibadah kok seger-seger aja. Ya memang kata Allah silahkan kamu apapun, tapi ada konsekuensi. Pasaufa ya'lamun, kamu suatu saat akan menyaksikan, akan melihat, akan merasakan akibat dari perbuatan kamu sendiri. Makanya di dalam surat Al-Jumu'ah ada ayat, Qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, Qul, katakan Muhammad, innal mautal ladzina tafirruna minhu, orang-orang yang menghindar dari kematian, fa innahum mulaqikum, kata Allah, sesungguhnya kematian itu akan menghampiri kepada mereka. Jadi walaupun orang menghindari mati segala macam, tapi kalau sudah waktunya, maut yang akan menjemput mereka. Sumaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadat, kemudian manusia akan diberitahu sesuatu yang gaib akan menjadi nyata. Pahala itu kan gaib. Dosa itu gaib, sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau orang sholat berjamaah pahalanya 27 rakaat, saya sering ngomong, kita nggak tahu yang namanya 27 rakaat itu seperti apa. Apa bulat, apa segi empat, apa opal, kita nggak tahu. Kemudian orang berbuat maksiat, oleh Allah akan diberikan dosa. Dosa itu bentuknya kayak apa? Apakah seperti nangka busuk? Apa seperti pisang yang dimakan codot? Kan nggak tahu. Goib. Tetapi wasyahada, suatu saat ketika manusia kembali kepada Allah, wasyahada, dia akan menyaksikan perbuatan itu. Akan menyaksikan perbuatan yang dia lakukan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadat fayunabbi'ukum, dan dikabarkan kepada kamu. Dikabarkan yunabbi'ukum. Ketika orang menyaksikan, kamu siapa? Cakep amat. Kamu siapa? Bagus amat. Fayunabbi'ukum, amal itu ngomong, saya sholat, saya taklim, saya zakat, saya puasa, akan menemani kamu. Yunabbi'ukum, dikabarkan. Kamu siapa? Jelek amat, budigan, busuk, bau, total momennya. Kamu siapa? Saya maksiat. Itu nampak semuanya ke hadapan manusia. Kapan itu? Ketika manusia kembali kepada Allah. Jadi amal baik akan nampak, amal buruk akan nampak. Ini kalau kita berbicara amal. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi semua amal manusia itu, kata Allah, akan ditampakkan nanti kepada si pemilik amal itu. Dia akan menemani sejak kapan? Sejak manusia masuk ke alam kubur. Ditemani itu dengan amalnya. Bahkan ada hadis yang lain, jadi orang yang melaksanakan amal itu, gitu ya,
sholat, puasa, zakat. Itu mereka akan menjadi, kalau bahasa kitanya akan menjadi pembela, Pak. Akan menjadi pembela. Sholat, puasa akan menemani di sekeliling kubur. Begitu malaikat Munkar Nakir bertanya, man rabbuka? Kata sholat, jangan man rabbuka, nih saya sholat. Man nabiyuka? Amal ibadah juga menjawab. Jadi semuanya yang menjawab itu amal kita, Pak. Makanya beruntung orang yang suka beribadah, rugi orang yang bermaksiat, yang tidak bertobat. Nauzubillah min zalim. Jadi yang menjawab itu amal. Makanya di surat Yasin ada ayat gimana tuh? Di surat Yasin itu tuh yang akan dengan kita. Jadi mulut dikunci. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu harus kita yakini. Harus kita yakini bahwa suatu saat setiap manusia siapapun tanpa terkecuali akan mengalami ini semua. Makanya ada hadis Nabi yang disampaikan tadi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah mazra'ah, kebun. Jadi kita di alam dunia Pak sedang bertani. Terserah kita menanam apa. Yang namanya petani itu dia akan memanen sesuai dengan apa yang dia tanam. Kalau orang nanam cabai ya pasti panennya panen cabai, nggak mungkin dia panen pisang. Kalau orang nanam ubi pasti panennya panen ubi, nggak mungkin nanam ubi panennya panen pemilik misalnya, nggak mungkin. Jadi ad-dunya wazra'atul akhirah, dunia ini adalah tempat bercocok tanam dan manusia itu akan memanen dari apa yang dia tanam. Kalau orang bertanam kebaikan, maka ketika dia kembali kepada Allah, dia akan memetik, dia akan memanen hasil kebaikan itu. Kalau dia berbuat dosa, maka yang akan dia panen itu adalah hasil dari perbuatan dia sendiri, gitu ya. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Ditambah dengan ayat yang lain, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Sering-seringlah kamu, kata Allah, cari oleh kamu kehidupan, berjuanglah kamu untuk apa? Darul akhirah, untuk kehidupan kamu nanti di akhirat. Nah, ketika orang mencari kehidupan akhirat itu, kata Allah di dalam surat lain, nazid lahu pihasi, nanti dunianya aku kasih bonus. Kalau orang ngejar-ngejar akhirat, dia rajin ibadah, rajin kewajiban kepada Allah itu, baik yang wajib maupun yang sudah dia kerjakan. Kejar akhirat, kata Allah, nanti aku kasih bonus. Apa itu bonusnya? Di dunia, Pak. Diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, itu bonus. Tapi kalau yang kamu ubah itu dunia, nu'ti minha, kata Allah, aku berikan dunia, tetapi akhirat tidak. Logikanya begini, kalau orang ngejar-ngejar akhirat, dunianya biasanya ikut. Tapi kalau orang yang dikejar dunia belum tentu dapat, akhirat ketinggalan. Kan ada orang yang kerja banting tulang, pergi lampu belum nyala, belum mati, pulang lampu sudah nyala. Bukan tidak boleh, ya boleh, jangan salah paham. Bukan tidak boleh, boleh, silahkan saja. Mau seperti apa bisnis itu boleh, jangan salah paham. Bukan tidak boleh, boleh, silahkan. Ya, kalau kita merujuk ke sejarah para nabi, kan Nabi Sulaiman itu adalah salah satu nabi yang jadi mulkan azimah, diberikan kekuasaan yang sangat luar biasa. Dunianya dia punya, akhiratnya apalagi dia seorang nabi. Sampai para arkeolog itu di abad modern ini jadi melalui sejarah itu, jadi dikumpulkan bukti-bukti otentik sejarah Haikal Sulaiman itu, dia bandingkan dengan kekayaan orang nomor 1 di dunia, Bill Gates, itu ada ya. Dibandingkan, ternyata subhanallah, kekayaan orang nomor 1 itu yang namanya Bill Gates, yang salah satu perusahaan yang kita pakai semua tuh, gitu ya, sinyal HP dan lain sebagainya, internet. Ternyata, walau alam, kata arkeolog itu,
kekayaan nomor satu di dunia bisa dibandingkan dengan kekayaan Nabi Sulaiman tidak sampai 8%, bisa kita bayangkan Pak. Tidak sampai 8% betapa kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi Nabi Sulaiman sekalipun kaya, ada salah satu ucapan Nabi Sulaiman yang Allah abadikan di dalam surat An-Naml. Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu. Jadi Nabi Sulaiman itu diberikan anugerah yang begitu banyak oleh Allah dari dunia. Apa? An askura nikmataka allati an'amta alayya. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Wa an a'malan sholihan, dengan harta itu untuk beramal soleh. Ini kan zaman sekarang kadang-kadang baru punya harta sedikit, gengsinya udah naik, gitu ya. Jadi boleh Pak. Orang saya pokoknya mau cari duit yang banyak. Buat apa? Buat nyumbang masjid, buat segala macam, silahkan. Jadi kalau dibilang harta nggak dibawa mati, ya nggak benar-benar amat. Bisa dibawa mati. Cuman sebelum mati kita kirim dulu. Melalui apa? Melalui kegiatan agama, sumbangan yatim dan lain sebagainya, majelis taklim, masjid dan lain sebagainya. Jadi itu yang dikerjakan oleh umat-umat terdahulu, oleh para nabi dan para rasul kekasih Allah. Itulah yang disebut dengan ad-dunya mazra'atul akhirah, gitu ya. Makanya saya kurang setuju Ustaz, kalau bukan tidak setuju, kurang setuju kalau ada satu kisah katanya Nabi itu bajunya tambalan melulu gitu ya, miskin dari sebelah. Bukan begitu pengertiannya. Nabi itu nggak miskin Pak. Siti Khadijah itu istrinya itu separuh kota Mekah zaman dulu itu kekayaannya milik Siti Khadijah. Artinya Nabi dengan Siti Khadijah itu bukan orang miskin, hanya hartanya itu dipergunakan untuk perjuangan Islam pada saat itu, bukan miskin. Ya kalau umat Islam miskin semua, gimana bangun musola, gimana bangun masjid, gimana bisa nyantunin? Tidak. Artinya silahkan cari dunia itu, tetapi jangan sampai dunia itu melalaikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tanamannya akhirat. Jadi tamak kamu, silahkan kamu bersenang-senang kata Allah. Silahkan kamu makan-makan, tetapi semuanya itu akan ada konsekuensi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Kata Nabi, man usriba fi qalbi hubbud dunya. Siapa saja yang hatinya telah dirasuki cinta dunia. Jadi orang kalau sudah dirasuki cinta, cinta itu kan terkadang membuat hati manusia menjadi buta. Katanya, jadi kalau orang lagi jatuh cinta biasanya walaupun sakit ya terasa indah, walaupun sesuatu jelek jadi cakep karena rasa cinta. Jadi kata Nabi, orang kalau sudah dirasuki man usriba. Usriba itu kan bahasa kitanya minum. Jadi sesuatu yang berlebihan. Man usriba qalbu hubbud dunya. Kalau seseorang hatinya sudah dirasuki rasa cinta dunia berlebihan. Kalau bahasa kitanya yang ada di otak itu cuma duit aja. Gitu ya. Jadi apa namanya, dunia itu senantiasa ada di kepalanya, gitu ya. Sudah meresap di dalam hati, gitu ya. Dunia itu sudah meresap di dalam hati. Kata Nabi, iltata minha bisalasati saqin, maka bersiap-siaplah orang itu menanggung 3 penderitaan. 3 penderitaan. Jadi dunia itu dimiliki tapi jangan terlalu dicintai. Dunia itu dimiliki tapi jangan terlalu dicintai, gitu ya. Saya
ini meresapi sekali apa yang dikatakan oleh Buya Roji itu. Jadi kan ada satu argumen, saya tidak mau menyebutkan. Jadi ada seseorang waliullah. Waliullah itu mereka pakai baju nggak bagus gitu, bahasa gampangnya. Ini kan jadi perdebatan. Kok ada sih katanya seorang wali seperti itu? Jadi kok wali seperti penampilannya orang yang gila gitu ya? Masa iya? Nah, Buya Roji jawab bijaksana sekali. Mereka agak gila, justru yang gila ini kita. Gila apa? Kita kan punya motor, lecet dikit aja marah kita, berarti kita gila. Gila apa? Gila dunia. Punya mobil kotor dikit aja ngambek-ngambek, rusak sedikit kesenggol orang ngambek-ngambek, berarti kita yang gila katanya. Gila dunia. Dipikir-pikir iya juga. Jadi orang itu kalau hatinya sudah dirasuki dunia, kata Nabi, siap-siap dia akan menerima kesusahan 3 macam. Pertama, la yanfazu anhu khirsun. Yang pertama, orang yang cinta dunia berlebih-lebihan itu, satu, la yanfazu anhu khirsun, selamanya akan menjadi orang miskin. Selamanya akan menjadi orang miskin, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dengan anugerah Allah. Mana contohnya? Banyak. Di dalam Al-Quran ada contoh. Siapa namanya? Pada zaman Nabi Musa ada namanya Sa'labah. Korun. Zaman Nabi Musa alaihi salam. Korun itu masya Allah, kan tadinya orang miskin Pak. Korun itu masih kerabat, masih bahkan ada keterkaitan saudara dengan Nabi Musa alaihissalam. Korun ini awalnya adalah seorang manusia yang sangat miskin, Pak. Miskin, ya. Rumah aja gubuk, gitu ya. Pakaian aja cuma yang nempel di badan, kalau bahasa kita miskin. Tetapi di tengah-tengah kemiskinan itu dia, masya Allah, sangat taat ibadah. Suatu saat Nabi Musa datang. Korun mengeluh, ya Musa, aku ini miskin. Tolonglah doakan kepada Allah supaya kehidupanku ini berubah. Waktu itu singkat kisah Nabi Musa berdoa agar supaya Korun itu kehidupannya berubah, diberikan harta. Kemudian Korun itu oleh Allah diberikan kemampuan untuk ahli di bidang emas gitu ya. Kalau bahasa kitanya dia ambil emas kemudian diproses jadi emas, dia jual jadi mahal. Dari 1 gram, 2 gram, 10 terus ratusan gram sampai kiloan dan lain sebagainya. Sampai gudang hartanya itu Allah tidak menyebutkan hartanya, kuncinya itu dibawa oleh pedati. Kita bisa bayangkan kalau kuncinya aja dibawanya sampai pedati, bagaimana hartanya, betapa banyak gitu. Tetapi setiap kali Nabi Musa datang kepada Korun untuk mengujinya, minta kambing, ya basitnya menjakat. Pergilah Korun ke kandang kambing, dilihat kambing, gitu. Kambing Pak, kambing sama onta. Jadi kalau sekarang malah kira-kira koleksi mobil lah, kalau zaman sekarang dulu kan nggak ada, koleksinya kambing Pak, gitu ya, koleksi kambing. Sekarang kan orang-orang kaya itu koleksinya mobil gitu ya, dulu kambing, dia cari kambing. Kambing cari yang gede, aduh sayang katanya ini udah gede, capek-capek dari kecil so. Lihat yang kecil, aduh kecil, bakal gede. Serba salah kan, yang gede sayang, yang kecil bakal gede. Cari yang gemuk, aduh saya belum ada gemuk katanya. Saya cari yang kurus bakal gemuk. Itu gitu. Jadi harta itu gitu katanya. Kalau masa kitanya mah, orang itu sudah dikasih anugerah biasanya nggak cukup gitu ya. Ini punya mobilnya doyok, enak amat ya kalau diganti. Nanti udah mobil bagus, mereknya merek ini. Pikiran lain lagi Pak, coba kalau mereknya Bapak Jero dan seterusnya gitu ya. Itu manusia Pak. Maka katanya orang kalau cinta berlebihan kepada harta, dia akan menjadi orang miskin selamanya. Jadi yang buat miskin apa? Yang buat miskin itu bukan hartanya Pak,
tetapi pola hidup yang tidak pernah mensyukuri anugerah Allah Subhanahu itu yang jadi miskin sebenarnya. Jadi orang itu walaupun dia punya uang banyak, punya harta banyak, kalau hatinya tidak syukur, maka selamanya akan menjadi orang miskin katanya, selamanya itu. Kenapa hidup itu merasa kurang aja, nggak ada cukupnya? Kan cukup itu tidak ada ukuran, Pak. Cukup itu tidak ada ukuran. Padi satu butir buat burung, buat semut satu butir cukup, bahkan berlebih. Padi satu sawah buat kebo kurang. Itu dunia itu begitu, tergantung. Jadi siapa orang yang menikmati dunia itu, bagaimana orang memandang dunia itu, ketika dia cinta kepada dunia berlebihan katanya, maka kata Nabi yang pertama dia akan menjadi orang miskin selamanya. Mau sedekah, aduh sayang amat. Mau sedekah, sayang amat. Kenapa? Sebab harta itu makin banyak, nasab zakat makin gede. Contoh, orang kalau punya duit 1 juta, ambil 2,5%, berapa duit? 25.000. Kecil Pak, cuma bakso 1 mangkok sama teh botol 1. Nggak dapat kalau zaman sekarang. Kecil, 25.000. 10 juta, berapa duit? 250.000. 100 juta, 2.500.000. 1 miliar, 25 juta, motor 1 Pak kelihatan. 2 miliar, 50 juta, mobil dapat. Jadi, 50 juta ya kelihatan. Jadi makin gede itu, disitulah orang makin miskin. Kalau iman tidak kuat, kalau hati dunia itu sudah terminum di dalam hati, maka dia akan menjadi miskin. 50 juta. Ini orang kalau kerja 50 juta, pegawai mesti berapa bulan dia harus mendapatkan duit 50 juta. Itulah dunia Pak. Jadi semakin ada di tangan, kalau cinta kepada dunia benar-benar, maka dia akan menjadi seorang miskin. Akan jadi miskin selamanya. Ada orang habis dapat gusuran tanah, dapat uang 25 miliar. Berapa duit Jakarta itu? Umpama 1 miliar 25 juta gitu ya. 10 miliar 250 juta. 20 miliar 500 juta. Fortuner Pak. Saya juga cuma bisa ngomong doang Pak. Boro-boro punya, naik juga nggak pernah. Gitu. Jadi itu Pak dunia. Makanya beruntung dunia itu apabila berada di tangan orang-orang soleh. Di dalam Al-Quran ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dunia itu akan menyengsarakan apabila ada di tangan orang-orang yang berdosa seperti di tangannya Qarun. Makanya usribat, orang yang menjadikan dunia itu dicintai secara berlebihan. Udah belum kali, udah habis ya. Ya, gitu. Jadi yang kita pahami adalah silahkan orang mencari dunia, tetapi jangan berlebihan sama dunia. Kalau bahasa almarhum Jainuddin MJ maka katanya, lu udah gua capek-capek, gua nggak mau diatur sama lu yang ngatur gua. Gua yang ngatur lu, bukan lu yang ngatur gua. Lu udah capek-capek, gua bawa mati, kasih ke sini, kasih ke sini, kasih ke sini. Maka dunia yang dia capek itu akan membahagiakannya di alam akhirat. Justru ketika dunia itu dicintai secara berlebihan akan membuat celaka baik dunia maupun akhirat. Auzubillahi min dzalik. Kita persingkat. Yang kedua, wa amalun la yablughu, katanya orang yang cinta dunia ini akan punya angan-angan yang terus menerus. Apa itu? Aduh, ini punya ini baru 1. Aduh, coba kalau 2. Aduh, coba kalau 3. Terus dan seterus. Orang itu seperti itu Pak. Saya sering mencontohkan, sering sekali. Orang ketika punya motor, belum punya motor, dia ngelamun, aduh enak amat ya kalau punya motor, walaupun gak bagus. Allah kasih motor, pikirannya cukup nggak? Berubah. Aduh saya motornya cuma 1, anak 2. Coba kalau saling 1 enak, kali ini motor 1 ribet, mesti gantian. Dikasih 2, udah 2 berubah nggak Pak? Pikiran
berubah. Coba kalau 3, udah 3 dikasih Allah, pikiran masuk aduh motor saya walaupun 3 kenapa kemana-mana kehujanan, ganti mobil. Terus tetap walaupun sudah punya, pikiran manusia berubah. Itu disebut dengan wal amal yablughu, kebutuhan yang tidak ada habis-habisnya. Kapan habisnya? Hatta zurtumul, sampai manusia masuk ke dalam kubur katanya. Itu gitu ya. Kemudian la yablughu ginahu, kalau orang cinta kepada dunia bersembunyi berlebihan, la yablughu ginahu, dia tidak akan pernah menjadi orang yang kaya. La yablughu, tidak akan dia capai kekayaan, enggak bakalan. Satu, katanya kebutuhan tidak ada ujungnya. Tadi penderitaan tidak ada akhir. Yang kedua, orang yang cinta berlebihan kepada harta, sekalipun dia hidup mentereng, tetap tidak akan menjadi orang gina. Maksudnya apa ya? Yang dimaksud gina apa? Tetap miskin hatinya. Capek Pak. Kalau sama kita Pak nggak punya apa-apa nih, orang tamu datang enak-enak aja Pak. Biarpun pintu melongo, orang aman. Tapi kalau orang makin banyak harta, di depannya ada penjaga, pintunya dikunci, di dalam dikunci lagi, di dalam dikunci lagi. Ada hati dagdikduk, jangan-jangan ada orang datang udah ada khawatir, wah jangan-jangan minta sumbangan nih. Ya, jangan-jangan bawa proposal nih, jangan-jangan. Jadi tiga-tiganya. Apa maknanya? Maknanya para jamaah dalam hadis ini, silahkan kita mencari dunia, karena dunia itu adalah mazra'ah, tetapi jangan sampai dunia itu dicintai secara berlebih-lebihan di dalam hati. Kenapa? Apabila cinta berlebih-lebihan di dalam hati, kata Nabi, akan ada 3 penyakit yang menghampiri manusia seperti yang sudah kita bahas. Demikian para jemaah kajian Ahad subuh ini, semoga ada manfaatnya buat kita semua.